Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemodelan Newton. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari gerakan dan interaksi benda. Dalam fisika, kita sering menggunakan hukum Newton untuk menganalisis gerakan. Namun, ada pendekatan lain yang lebih umum dan fleksibel, yaitu Lagrange dan Hamiltonian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat benda yang terhubung dengan pegas, misalnya suspensi pada mobil atau mainan anak-anak. Dalam fisika, kita mempelajari bagaimana benda tersebut bergerak saat dikenai gaya, khususnya jika benda-benda itu terhubung satu sama lain melalui pegas. Yang berikut ini adalah gambar diagram benda bebas. Jadi, jika M1 ditarik ke kanan atau bergerak ke kanan, pegas akan menariknya kembali ke kiri. Sehingga gaya yang bekerja pada M1 adalah gaya pegas dari M2. Kalau untuk massa 2, sebaliknya, jika M2 bergerak ke kiri, pegas akan menariknya ke kanan. Gaya yang bekerja pada M2 adalah gaya pegas dari M1. Berdasarkan hukum Newton 2, gerakan suatu titik massa dijelaskan dengan rumus F sama dengan D per dt dalam kurung mv, di mana F adalah jumlah vektor semua gaya yang digunakan untuk titik massa yang mempunyai massa m. Gaya F sama dengan laju perubahan momentum atau mv, di mana F adalah kecepatan massa. Jika X adalah posisi massa, maka F sama dengan dx per dt. Yang berikut dapat diasumsikan massa M sama dengan konstan, maka F sama dengan d per dt dalam kurung mv sama dengan M kali A. Dengan A adalah vektor percepatan massa, maka A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Gaya pegas pada permasalahan ini bergantung pada elastisitas pegas dan dinyatakan secara linear oleh posisi massa terhadap posisi setimbang. Hubungan ini didekati secara linear yang dikenal dengan hukum Hooke. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan F sama dengan minus Kx, di mana K adalah konstanta pegas dan X adalah posisi massa terhadap posisi setimbang. Gaya yang bekerja atau gaya pegas sama dengan F sama dengan minus K dalam kurung delta X sama dengan minus K X2 kurang X1 kurang L0. Sehingga persamaan gerak hukum Newton 2 untuk massa M1 sama dengan M1 X dot dot 1 sama dengan K X2 kurang X1 kurang L0. Untuk massa M2 X dot dot 2 sama dengan minus K X2 kurang X1 kurang L0. Langkah kedua yaitu pemodelan dengan Lagrangian. Pertama-tama kita tentukan koordinat umum yang efisien untuk sistem tersebut. Pada gambar M1 dihubungkan ke M2 dengan keadaan horizontal, di mana penghubungnya itu kita simbolkan sebagai K. Dan M1 itu adalah X1, M2 adalah X2. Kita gunakan rumus L sama dengan T kurang V. T-nya itu adalah 1/2 M1 X dot 1 pangkat 2 tambah 1/2 M2 X dot 2 pangkat 2. V sama dengan 1/2 K dalam kurung X 2 kurang X1 pangkat 2. Kita gabungkan kedua persamaan itu sama dengan 1/2 M1 X dot 1 pangkat 2 tambah 1/2 M2 X dot 2 pangkat 2 kurang 1/2 K dalam kurung X2 kurang X1 pangkat 2. Untuk X1-nya itu D per dt dalam kurung M1 X
dot 1 kurang min K dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan 0. M1 X double dot 1 tambah K dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan 0. Untuk X2-nya D per DT dalam kurung M2 X dot 2 kurang min K dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan 0. M2 X double dot 2 kurang K sama dengan dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan 0. Dengan pendekatan Newton dan pendekatan Lagrange, yang pertama kelebihan. Pada pendekatan Newton, langsung menganalisis gaya, yang kedua mudah dipahami dan diterapkan pada sistem sederhana. Kelebihan pada pendekatan Lagrange, yang pertama efisien untuk sistem dengan banyak derajat kebebasan, yang berikut berbasis energi, memudahkan analisis sistem dan kompleks. Kekurangan pada pendekatan Newton, yang pertama kurang efisien untuk sistem yang kompleks, dan yang berikut sulit diterapkan pada sistem dengan banyak variabel. Kekurangan pada pendekatan Lagrange, yang pertama memerlukan pemahaman matematika yang lebih tinggi, dan yang berikut proses lebih panjang dalam beberapa kasus. Yang berikut adalah kompleksitas. Pada pendekatan Newton lebih sederhana untuk sistem dasar, sedangkan pada sistem Lagrange lebih kompleks tetapi lebih kuat untuk sistem rumit. Yang berikut adalah aksesibilitas pedagogis. Pada pendekatan Newton lebih mudah diajarkan kepada pemula, sedangkan pada pendekatan Lagrange memerlukan latar belakang matematika yang lebih baik. Yang berikut refleksi pertanyaan, kalau sistemnya lebih kompleks lagi, misalnya ada gaya gesek kolinier, medan magnet, atau multibody, apakah metode Newton atau Lagrange masih efisien? Untuk jawabannya, untuk sistem yang sangat kompleks seperti dengan multibody, gaya non-konservatif, atau gesek non-linier, atau medan eksternal seperti medan magnet, metode Newton menjadi kurang efisien karena harus mengidentifikasi semua gaya eksternal dan internal satu persatu, serta memproyeksikan masing-masing pada sumbu koordinat. Metode Lagrange cenderung lebih efisien, terutama jika sistem memiliki banyak kendala atau constraints, karena kita bisa menyusun persamaan gerak hanya berdasarkan energi tetap tanpa memikirkan semua gaya reaksi secara eksplisit. Namun, untuk gaya non-konservatif, metode Lagrange harus dimodifikasi, misalnya dengan gaya Rayleigh untuk gesekan, jadi tetap butuh pendekatan tambahan. Jadi kesimpulannya, pada sistem kompleks, pada pendekatan Lagrange lebih efisien asalkan pengguna memahami dasar-dasar matematikanya dan bisa memodifikasi pendekatannya untuk mengakomodasi gaya non-konservatif. Langkah keempat, mengarah ke Hamilton. Refleksi kelompok. Jika kita ingin sistemasi yang lebih baik dan memudahkan transformasi sistem fisika ke bidang energi, pendekatan yang ideal adalah fokus pada energi dan juga momentum sistem. Bagaimana metode Hamilton menjadi evolusi alam dari Lagrange? Evolusi alami dari Lagrange. Metode Hamilton adalah evolusi alami dari Lagrange. Lagrange berfokus pada energi kinetik dan potensial, sementara Hamiltonian menggabungkan kedua konsep tersebut menjadi satu entitas tunggal dan juga energi total sistem. Bagaimana menjelaskan ide awal Hamilton ke siswa SMA? Kita bisa menjelaskan ide awal Hamilton dengan analogi sederhana. Bayangkan jika sebuah bola yang menggelinding di atas bukit, Lagrange akan menggambarkan energi kinetik dan potensial bola pada setiap titik. Hamiltonian di sisi lain akan menggambarkan energi total bola yang merupakan kombinasi dari energi kinetik dan juga energi potensial.